kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum kita lanjut, jadi apakah kalian tahu apa itu kesebangunan? Jadi, bangun datar itu dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk atau bangun yang sama. Jadi kayak segitiga dengan segitiga, persegi dengan persegi, walaupun mereka memiliki ukuran yang lebih besar ataupun lebih kecil, memiliki ukuran yang berbeda. Nah, dua buah bangun datar itu dikatakan sebangun jika memenuhi dua buah syarat. Jadi syaratnya itu yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama atau senilai. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu dia sama besar. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari dua buah bangun datar yang sebangun. Nah, untuk mengetahui apakah benar dia sebangun, langsung aja kita cek ya, sesuai dengan dua buah syarat tadi. Yang pertama syaratnya tadi, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya senilai atau sama kan. Nah, kita lihat dari dua buah jajar genjang ini. Dari sisinya ada sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Sisi AB 10 cm berbanding sisi PQ-nya 7,5 cm, sama-sama dibagi 2,5, jadinya 4 berbanding 3. Lalu sisi selanjutnya ada sisi BC berbanding dengan sisi QR. Itu ada 8 cm berbanding 6 cm, jadinya sama 4 berbanding 3 juga ya. Nah, lalu selanjutnya itu ada sisi BC berbanding dengan sisi SR, yaitu 10 cm berbanding 7,5 cm, sama kayak tadi, jadinya 4 berbanding 3. Lalu sisi yang terakhir yaitu sisi DA berbanding dengan sisi SP, jadinya 8 cm berbanding 6 cm, jadinya 4 berbanding 3 cm. Jadi keempat sisi tadi memiliki perbandingan yang sama, 4 berbanding 3. Lalu kita lihat syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kita lihat dari sudut A bersesuaian dengan sudut B, yaitu 60 derajat. Lalu kemudian ada sudut B bersesuaian dengan sudut Q, yaitu 120 derajat, sama. Lalu sudut C bersesuaian dengan sudut R, yaitu 60 derajat, sama. Lalu sudut yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut S, yaitu 120 derajat. Jadi, jajar genjang di samping adalah benar merupakan dua buah jajar genjang yang sebangun. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dua buah segitiga sebangun. Jadi syaratnya sama kayak tadi, tapi ada satu tambahan, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama dan sudut yang diapitnya itu sama besar. Nah, lalu selanjutnya itu ada kesebangunan khusus untuk segitiga siku-siku, seperti pada gambar di samping. Jadi dari gambar segitiga siku-siku ini diperoleh rumusnya ada 3, yaitu yang pertama AD kuadrat sama dengan BD dikali BC, lalu AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, dan yang terakhir yaitu AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Nah, setelah kita membahas tentang kesebangunan, selanjutnya kita akan membahas tentang kekongruenan. Nah, jadi apa sih itu kongruen? Kalau tadi kan kesebangunan itu kan bentuk atau bangunnya sama, tapi ukurannya berbeda. Tapi kalau kekongruenan ini, dia bangun datar itu dikatakan kongruen apabila bentuknya atau bangunnya dan ukurannya itu sama, harus sama ukurannya ini, nggak boleh beda, nggak boleh lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi kalau misalkan dua buah bangun tuh, misalkan persegi, mereka itu saling dihimpitkan, jadi mereka itu jadi kayak terlihat satu bangun, karena bangun yang kedua itu menutupi bangun yang pertama tadi. Jadi apabila ya dihimpitkan, dua buah bangun itu akan terlihat menyatu gitu. Nah,
Kekongruenan ini juga sama seperti kesebangunan tadi, memiliki syarat. Jadi syarat dari kekongruenan itu adalah ada dua. Yang pertama itu apabila panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, terus yang kedua itu apabila sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Nah, kita lanjut ke segitiga. Segitiga pun memiliki syarat untuk dikatakan kongruen. Jadi, dua buah segitiga dapat dikatakan kongruen jika ia memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama itu ada apabila ketiga sisinya itu sama besar. Jadi, ketiga buah sisi pada dua buah segitiga itu memiliki panjang yang sama, seperti pada gambar di samping ini. Jadi sisi-sisi yang sama panjang itu adalah sisi A dengan sisi A, sisi B dengan sisi B, lalu sisi C dengan sisi C. Nah, kalau segitiganya berada dalam kondisi ini, maka dia dapat dikatakan kongruen. Lalu kita lanjut pada kondisi yang kedua, yaitu apabila dua buah segitiganya memiliki dua buah sisi yang sama besar, yang sama panjang, dan satu buah sudut yang sama besar. Jadi seperti pada gambar di samping ini. Jadi dia sisi, sudut, sisi. Dua buah sisi yang sama, yaitu sisi A dengan sisi A, sisi B dengan sisi B, lalu ditambah satu buah sudut X. Maka pada kondisi ini pula segitiganya dapat dikatakan kongruen. Lalu lanjut pada kondisi yang ketiga, yaitu apabila dia memiliki dua buah sudut yang sama besar, lalu satu buah sisi yang sama panjang. Seperti pada gambar di samping ini, dua buah sudut yang sama besar itu adalah sudut X dengan sudut X, sudut Y dengan Y. Dan satu buah sisi yang sama panjang yaitu sisi B dengan sisi B. Nah, gimana kalau misalkan kedua buah segitiga ini memiliki tiga buah sudut yang sama besarnya. Jadi sudut, apakah ia bisa dikatakan kongruen? Nah, lebih tepatnya dia dikatakan sebangun. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada syarat yang tadi. Kan syarat-syarat yang tadi itu dua buah segitiga dapat dikatakan kongruen apabila sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, dan bentuknya sama. Tapi ini kan kita nggak tahu nih berapa ukuran panjang sisi dari dua buah segitiga itu. Jadi apabila dua buah segitiga itu memiliki ketiga buah sudut yang sama besar, dia tidak bisa dikatakan kongruen. Hanya bermodalkan itu dia tidak bisa dikatakan kongruen, tapi lebih tepatnya dia sebangun, karena kita nggak tahu ukuran sisinya. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja video tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.